Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pendengar di official. Kembali lagi di channel aku. Seperti biasanya, aku akan membawakan sebuah cerita horor lagi. Dan cerita horor kali ini berjudul Bisikan Surat Tersembunyi dan Arwah yang Tak Pernah Tenang. Seperti apa keseruan dan kelanjutan ceritanya? Mari kita dengarkan bersama. Senja merayap di antara gedung-gedung tinggi Casablanca, Jakarta. Cahaya jingga terakhir memantul dari kaca jendela, menciptakan ilusi api yang menari-nari. Bagi Ardiansah, hari Kamis ini terasa seperti menyambut napas lega sebelum terjun ke hiruk-pikuk akhir pekan. Ardiansah, meski bukan penggemar horor, mengakui ada daya tarik tersendiri dalam mendengarkan kisah-kisah seram. Ia hanyalah seorang pegawai administrasi biasa di PT Gemilang Nusantara, sebuah perusahaan properti yang berkantor di kawasan strategis tersebut. Namun, kantor mereka bukanlah gedung pencakar langit modern seperti sekitarnya. Kantor utama berada di depan sebuah bangunan beton yang lebih dulu berdiri. Kantor belakang, tempat Ardiansah bekerja, adalah sebuah rumah tua yang dibeli perusahaan dan diubah fungsi. Rumah itu menyimpan aura masa lalu yang kental. Tata letaknya masih mempertahankan ciri khas rumah tinggal dengan ruang tidur, balkon, kamar mandi, dan garasi. Tidak ada kesan kantor yang steril dan fungsional. Ardiansah tidak pernah melihat penampakan secara langsung. Syukurlah, ia juga tidak memiliki indera keenam. Namun, ada kalanya ia merasa aneh, bulu kuduk meremang saat bekerja sendirian di sana. Ia ingat betul, malam ketika ia harus bekerja lembur hingga pukul 8 malam, keheningan menyelimuti kantor belakang. Suara lalu lintas hampir tak terdengar. Kemudian ia mendengar suara benturan kaca, seolah ada sesuatu yang menabraknya. Ia mengira itu hanya burung yang terbang menghantam kaca, kejadian yang biasa ia lihat di pagi hari. Ia melanjutkan pekerjaannya, tenggelam dalam musik dari handphonenya. Beberapa waktu kemudian, lampu di ruangannya tiba-tiba mati. Panik melanda. Ia khawatir satpam kantor mematikan lampu karena mengira tidak ada orang di sana. Ternyata seluruh rumah mengalami pemadaman. Tanpa pikir panjang, ia berlari menuruni tangga menuju pos satpam di depan. Jantungnya berdebar kencang, bukan hanya karena gelap, tapi juga karena perasaan tidak nyaman yang merayapi dirinya. Sesampainya di pos satpam, ia bertanya dengan nada kesal, mengapa lampu dimatikan. "Pak Satpam, tadi siapa yang matiin lampu belakang?" tanyanya. Satpam bernama Pak Iwan hanya menggeleng bingung. "Saya tidak mematikan lampu, Pak Ardi, semuanya mati mendadak." Ardiansah dan Pak Iwan kembali ke kantor belakang. Benar saja, lampu menyala seperti biasa. Ardiansah merasa merinding. Ia menyuruh Pak Iwan menunggu sebentar, lalu dengan cepat kembali ke ruang kerjanya untuk mengambil barang-barang pribadinya. Ia tidak ingin berlama-lama lagi di sana. Sejak saat itu, Ardiansah selalu berusaha untuk tidak bekerja sendirian terlalu larut malam. Ia selalu merasa ada yang mengawasinya, ada energi aneh yang mengintai di sudut-sudut rumah tua itu. Beberapa minggu kemudian, kejadian aneh lainnya terjadi di kantor depan. Ardiansah sedang bersiap-siap pulang, mengambil tasnya dan hendak melakukan absensi sidik jari di depan meja satpam. Ia melewati koridor menuju toilet dekat ruang direksi. Di sana, ia melihat sosok yang membuatnya terkejut. Sosok itu adalah Bu Liwei, atasannya yang berkewarganegaraan Tiongkok. Ia sedang berkaca di depan cermin besar dalam toilet wanita. Mematut diri, rambutnya ditata dengan gaya khas, bergelombang dan bervolume. Dengan poni yang unik, kulitnya tampak kuning cerah. Ardiansah yakin itu adalah Bu Liwei, tidak mungkin salah.
Ia berusaha untuk tidak menarik perhatian, mempercepat langkahnya dan melewati toilet itu dengan cepat. Ia tidak ingin terlibat dalam percakapan yang canggung. Ia hanya ingin segera pulang. Keesokan harinya, Ardiansah bercerita kepada temannya Roni tentang apa yang ia lihat di toilet. Ia bercanda bahwa ia melihat Bu Liwei sedang merias diri di sana. "Serius loh?" tanya Roni dengan nada ragu. "Iya, beneran. Aku nggak salah lihat," jawab Ardiansah. Roni terdiam sejenak. "Aku yakin Bu Liwei masih di ruangannya waktu kamu pulang semalam. Aku lihat sendiri." Ardiansah mencoba membantah, mengatakan bahwa mungkin Roni salah lihat. Namun, Roni bersikeras dengan keyakinannya. Roni adalah orang yang jarang bercanda. Jadi, Ardiansah mulai merasa merinding. Siapa sebenarnya yang ia lihat di toilet wanita itu? Kantor belakang PT Gemilang Nusantara memang menyimpan cerita. Suatu ketika, sebuah proyek pembangunan rumah sakit baru ditangani oleh perusahaan. Untuk mempermudah koordinasi, Dr. Miranda, seorang dokter wanita yang bertanggung jawab atas proyek tersebut, ditempatkan di kantor belakang. Ia sering bekerja hingga pagi, melakukan ratusan rapat dengan para direksi dan pemilik perusahaan. Dr. Miranda dan Ardiansah menjadi akrab karena sering bertamu di pagi hari. Ardiansah datang lebih awal untuk menikmati sarapan sehatnya dengan tenang, sementara Dr. Miranda datang pagi-pagi buta untuk menghindari kemacetan lalu lintas dan mengantar suaminya yang bekerja di Pertamina. Dalam percakapan mereka, Dr. Miranda mengungkapkan sebuah rahasia yang mengejutkan. Ia mengaku bisa melihat penampakan di kantor belakang. Ia sering melihat sosok wanita dan anak-anak kecil yang menghantui tempat itu. Ia selalu merasa tidak nyaman bekerja sendirian di sana dan sering meminta bantuan office boy bernama Wahyu untuk menemaninya. Namun, Wahyu seringkali pergi meninggalkannya, membuat Dr. Miranda semakin ketakutan. "Aku selalu menunggu ada orang lain masuk ke kantor belakang," cerita Dr. Miranda suatu pagi. "Karena aku takut sendirian. Aku sering melihat mereka, sosok wanita dan anak kecil. Kadang mereka muncul di depan mataku, kadang hanya sekilas. Aku benar-benar takut." Ia bahkan pernah menelpon Ardiansah di malam hari hanya untuk memastikan bahwa Ardiansah tidak akan datang terlambat besoknya. Ia takut sendirian di kantor. Beberapa waktu kemudian, Wahyu mengundurkan diri dari pekerjaannya. Penggantinya adalah seorang office boy baru bernama Dedi. Suatu sore, Ardiansah bertemu dengan Dedi saat hendak pulang. Dedi bercerita bahwa ia sudah 2 kali melihat penampakan wanita berbaju putih, rambut panjang di kantor belakang. Wanita itu duduk santai di sebuah papan patisi di dekat toilet lantai 2. "Saya pikir saya salah lihat," kata Dedi dengan suara ragu. "Tapi saya yakin itu bukan manusia. Wajahnya tertunduk, tidak terlihat jelas, tapi auranya aneh." Ardiansah terkejut mendengar cerita Dedi. Ia teringat akan cerita Dr. Miranda dan kejadian aneh yang pernah ia alami. Ia mulai menyadari bahwa kantor belakang memang menyimpan sesuatu yang tidak wajar. Papan partisi yang disebut Dedi adalah sebuah partisi tipis yang terbuat dari kayu. Partisi itu sering bergoyang sendiri seolah ada sesuatu yang menyentuhnya. Ardiansah pernah memperhatikannya, tapi ia tidak pernah berpikir bahwa itu disebabkan oleh makhluk halus. Ia selalu mengira itu hanya karena hembusan angin dari AC. Namun, setelah mendengar cerita Dedi, Ardiansah mulai berpikir ulang. Mungkin partisi itu bergoyang karena dinaiki oleh sosok wanita berbaju putih yang dilihat Dedi. Malam itu Ardiansah tidak bisa tidur. Pikirannya terus terbayang-bayang wajah Bu Liwei di toilet wanita. Cerita Dr. Miranda tentang penampakan dan pengakuan Dedi tentang wanita berbaju putih. Ia merasa ada sesuatu yang salah dengan kantor belakang.
Ada energi gelap yang mengintai di sana, menunggu untuk menerkam. Ia mencoba mencari tahu lebih banyak tentang sejarah rumah tua itu. Ia bertanya kepada Pak Iwan, sapam kantor, dan beberapa karyawan lama. Ia mengetahui bahwa rumah itu dulunya milik seorang keluarga kaya yang meninggal dalam keadaan misterius. Konon, keluarga itu meninggal karena keracunan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa mereka dibunuh oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Rumor yang beredar mengatakan bahwa arwah keluarga itu masih gentayangan di rumah itu, mencari keadilan dan membalas dendam. Mereka tidak ingin rumah itu diubah menjadi kantor, dan mereka akan melakukan segala cara untuk mengusir siapapun yang berani tinggal di sana. Ardiansah semakin merinding mendengar cerita-cerita tersebut. Ia mulai percaya bahwa kantor belakang memang berhantu. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia tidak bisa mengundurkan diri dari pekerjaannya karena ia masih memiliki tanggungan keluarga. Ia juga tidak bisa memindahkan kantornya ke depan karena semua ruang sudah terisi. Ia merasa terjebak dalam sebuah mimpi buruk yang tidak bisa ia hindari. Ia memutuskan untuk mencari pertolongan. Ia berkonsultasi dengan seorang kiai yang terkenal dengan ilmu spiritualnya. Kiai tersebut mendengarkan cerita Ardiansah dengan seksama, lalu memberikan nasihat. Rumah itu memang berhantu, kata kiai tersebut. Arwah keluarga yang meninggal di sana masih belum tenang. Mereka merasa tidak adil dan ingin membalas dendam. Kiai tersebut menyarankan Ardiansah untuk melakukan sebuah ritual sederhana untuk menenangkan arwah keluarga tersebut. Ritual tersebut melibatkan pembacaan doa di seluruh area kantor belakang. Lakukan ritual ini dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, kata kiai tersebut. Semoga arwah keluarga tersebut mau berdamai dan meninggalkan rumah itu. Ardiansah mengikuti nasihat kiai tersebut. Ia melakukan ritual tersebut dengan bantuan beberapa rekan kerjanya. Mereka membaca doa bersama, memberikan sesajen berupa makanan dan minuman, dan menyebarkan bunga-bunga di seluruh area kantor belakang. Setelah melakukan ritual tersebut, Ardiansah merasa sedikit lebih tenang. Ia berharap arwah keluarga tersebut mau berdamai dan meninggalkan rumah itu. Namun, masalah tidak selesai sampai di situ. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh lainnya terjadi. Kali ini, kejadian itu menimpa Dedi, office boy baru. Dedi melaporkan kepada Ardiansah bahwa ia melihat sosok wanita berbaju putih di kantor belakang pada malam hari. Wanita itu berdiri di depan ruang kerjanya, menatapnya dengan tatapan kosong. Dedi sangat ketakutan dan langsung lari keluar kantor. Ardiansah merasa putus asa. Ritual yang mereka lakukan sepertinya tidak berhasil. Arwah keluarga itu masih menghantui kantor belakang dan mereka semakin agresif. Ia kembali berkonsultasi dengan kiai tersebut. Kiai tersebut mengatakan bahwa yang mereka lakukan semalam belum cukup kuat untuk menenangkan arwah keluarga tersebut. Ia menyarankan Ardiansah untuk melakukan ritual yang lebih kompleks, yang melibatkan seorang paranormal dan beberapa orang yang memiliki kekuatan spiritual. Ardiansah setuju. Ia menghubungi seorang paranormal terkenal yang mengatur sebuah ritual di kantor belakang. Ritual tersebut dilakukan pada malam hari di bawah cahaya bulan purnama. Paranormal tersebut datang dengan membawa perlengkapan ritual yang lengkap, seperti dupa, lilin, dan jimat. Ia mulai membaca mantra-mantra kuno dan memanggil arwah tersebut. Tiba-tiba, suasana di kantor belakang menjadi gelap dan dingin. Angin bertiup kencang dan suara-suara aneh terdengar di mana-mana. Sosok wanita berbaju putih muncul di depan paranormal tersebut, menatapnya dengan tatapan marah. Paranormal tersebut tidak gentar. Ia terus membaca mantra-mantra kuno dan melawan kekuatan arwah keluarga tersebut. Pertarungan antara paranormal dan arwah keluarga tersebut berlangsung sengit dan menegangkan.
Akhirnya, setelah berjam-jam bertarung, paranormal tersebut berhasil mengalahkan arwah keluarga tersebut. Arwah keluarga tersebut menghilang dalam sekejap mata, meninggalkan kantor belakang yang sunyi dan gelap. Ardiansah dan rekan-rekannya merasa lega. Mereka akhirnya berhasil mengusir arwah keluarga tersebut dari kantor belakang. Namun, kelegaan mereka tidak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh lainnya terjadi. Kali ini, kejadian itu menimpa Bu Liwei atasan Ardiansah. Bu Liwei mendatangi Ardiansah dengan wajah pucat. Ia mengaku melihat sosok wanita berbaju putih di kantornya pada malam hari. Wanita itu berdiri di belakangnya, menatapnya dengan tatapan mengancam. Bu Liwei sangat ketakutan dan tidak berani kembali ke kantornya. Ardiansah merasa bingung. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia sudah mengusir arwah keluarga tersebut, tapi kenapa masih menghantui kantor? Ia kembali berkonsultasi dengan kiai tersebut. Kiai tersebut mengatakan bahwa arwah keluarga tersebut memang sudah diusir, tapi energi gelap yang mereka tinggalkan masih ada di kantor belakang. Energi gelap tersebut masih bisa mempengaruhi orang-orang yang berada di sana dan memunculkan penampakan-penampakan aneh. Kiai tersebut menyarankan Ardiansah untuk melakukan pembersihan energi secara menyeluruh di kantor belakang. Pembersihan energi tersebut melibatkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran terus-menerus selama 40 hari. Ardiansah mengikuti nasihat kiai tersebut. Ia melakukan pembersihan energi secara menyeluruh di kantor belakang dengan bantuan beberapa rekan kerjanya. Setelah melakukan pembersihan energi, Ardiansah merasa kantor belakang menjadi lebih bersih dan tenang. Ia berharap energi gelap yang ditinggalkan oleh arwah keluarga tersebut sudah hilang sepenuhnya. Namun, masalah tidak selesai sampai di situ. Beberapa hari kemudian, Ardiansah melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Ia melihat sosok wanita berbaju putih di depan kantor belakang pada malam hari. Wanita itu berdiri di sana, menatapnya dengan tatapan sedih. Ardiansah tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia tidak tahu apakah wanita itu masih arwah keluarga yang pernah menghantui kantor belakang, ataukah arwah lain yang memiliki masalah yang belum terselesaikan. Ia memutuskan untuk mendekati wanita itu. Ia berjalan mendekat dengan hati-hati, mencoba untuk berbicara dengannya. "Siapa kamu?" tanya Ardiansah dengan suara gemetar. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Ardiansah dengan tatapan sedih. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Ardiansah dengan suara gemetar. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Ardiansah dengan tatapan sedih. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Ardiansah lagi. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah papan partisi yang sering bergoyang sendiri. Ardiansah mengerti wanita itu ingin memberitahunya sesuatu tentang papan partisi tersebut. Ia mendekati papan partisi tersebut dan mulai memeriksanya. Ia menemukan sebuah surat yang disembunyikan di balik papan partisi tersebut. Surat itu ditulis oleh salah satu anggota keluarga yang meninggal di rumah itu. Dalam surat tersebut, anggota keluarga tersebut mengakui bahwa mereka meninggal karena keracunan, dan mereka diracun oleh orang yang mereka percayai. Mereka juga mengungkapkan bahwa mereka ingin membalas dendam kepada orang yang telah melakukannya. Ardiansah merasa ngeri membaca surat tersebut. Ia menyadari bahwa arwah keluarga tersebut tidak ingin mengganggu orang-orang yang berada di kantor belakang, tapi mereka ingin mengungkapkan kebenaran tentang kematian mereka. Ia menyerahkan surat tersebut kepada polisi, dan polisi mulai melakukan penyelidikan. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa surat tersebut benar, dan orang yang telah meracun keluarga tersebut adalah seorang pengusaha kaya yang ingin menguasai rumah mereka. Pengusaha kaya tersebut ditangkap dan diadili. Ia divonis bersalah dan dijebloskan ke penjara.
Setelah kebenaran terungkap, suasana di kantor belakang menjadi lebih tenang. Penampakan-penampakan aneh tidak lagi terjadi. Ardiansah dan rekan-rekannya merasa lega. Mereka akhirnya berhasil menenangkan arwah keluarga tersebut dan mengungkap kebenaran tentang kematian mereka. Mereka juga berhasil membersihkan energi gelap yang mengintai di kantor belakang. Ardiansah menyadari bahwa kantor belakang memang menyimpan cerita yang kelam. Namun, dengan keberanian dan ketulusan, mereka berhasil mengatasi masalah tersebut dan membawa kedamaian bagi arwah keluarga yang pernah menghantui tempat itu. Ia belajar bahwa tidak semua hantu itu jahat. Beberapa dari mereka hanya ingin keadilan dan pengakuan, dan terkadang yang mereka butuhkan hanyalah seseorang yang mau mendengarkan cerita mereka. Malam itu, Ardiansah kembali bekerja lembur di kantor belakang. Ia tidak lagi merasa takut atau tidak nyaman. Ia merasa damai dan tenang. Ia tahu bahwa arwah keluarga tersebut sudah beristirahat dengan tenang dan mereka tidak akan lagi mengganggu siapapun. Ia memandang keluar jendela, menatap gemerlap lampu kota Casablanca. Ia tersenyum, merasa bersyukur atas semua yang telah ia lalui. Ia tahu bahwa hidup ini penuh dengan misteri dan tantangan. Tapi dengan keberanian dan ketulusan, ia yakin ia bisa menghadapi apapun yang akan datang. Bayang-bayang di Casablanca akhirnya sirna, digantikan oleh harapan dan kedamaian. Ya, itu tadi sebuah cerita dari Mas Ardiansah tentang arwah yang tak pernah tenang dan bisikan surat tersembunyi. Tidak lupa aku ucapkan terima kasih kepada kalian para pendengar setia di Official yang sudah stay sampai akhir ceritanya. Tunggu cerita aku di video selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya. Assalamualaikum, see you guys.